Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita panjatkan agar terlimpah pada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru, Ustadz, Ustadzah, anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah dan dalam keadaan berbahagia. Kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan ini dapat kita serap, dapat kita manfaatkan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah dengan pahala yang berlipat ganda, sehingga itu semua nanti akan menghantar kita pada keselamatan kita. Tidak saja nanti keselamatan kita di akhirat, tetapi juga keselamatan kita selama kita masih berada di dunia ini. Kenapa di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini kita akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam bulan Ramadan inilah Allah memberikan banyak sekali kesempatan pada kita untuk mendapatkan karunia Allah yang sebesar-besarnya, bahkan dibanding dengan waktu-waktu yang lain atau bulan-bulan yang lain. Jadi saat inilah kesempatannya, saat inilah momentum yang terbaik untuk kita bisa menyerap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kita bisa menyerap karunia Allah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak, Ibu guru, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, agar kita bisa menyerap
potensi Ramadan sebagai potensi yang besar untuk kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Apalagi apabila ditambah dengan amalan-amalan yang lain seperti sholat tarawih, baca Quran, sedekah, zakat, infak. Tentunya semuanya itu akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak lagi untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa seperti tadi yang telah saya sampaikan berupa ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Jadi puasa di sini hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik. Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, dengan berpuasa itu diharapkan hati kita menjadi bersih, sehingga kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa itu hati kita menjadi tenang, sehingga juga kita bisa lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya bagi anak-anak akan bertanya, bagaimana Pak kita bisa tenang? Bagaimana Pak kita bisa bahagia sedangkan perut kita dalam keadaan lapar? Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah telah memberikan perintah puasa itu, dan tentunya Allah sangat mengetahui apa manfaatnya. Karena dengan puasa itu kita akan membersihkan jiwa kita dan juga akan membersihkan jasmani kita. Dengan puasa kita menahan lapar dan haus, dan juga menahan dari keinginan-keinginan yang lain yang biasanya kita ingin selalu menurutinya. Bahkan mungkin kita ingin berbuat yang tidak baik, tetapi ketika kita puasa maka kita menahan diri. Ingat bahwa kita puasa sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tadi. Meskipun kalau hal yang tidak baik tidak puasa pun, Allah akan menghukum kita dengan diganjar dosa yang nanti akan dicatat dalam catatan amal keburukan kita, dan itu akan memberatkan kita agar kita nanti bisa selamat di akhirat. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, selain bisa membersihkan jiwa kita, karena kita harus banyak menahan diri tadi, juga kita bisa membersihkan badan kita. Perut kita yang selama ini selalu diisi dengan makanan tanpa batas, maka di dalam bulan puasa ini dibatasi, pada siang hari dikosongkan agar penyakit-penyakit, racun-racun itu bisa keluar seluruhnya dari perut kita, dari badan kita, sehingga kita bisa menjadi bertambah sehat. Jadi puasa itu akan membuat sehat jiwa dan raga kita. Belum lagi puasa itu juga akan menghantar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang sukses di dalam bulan Ramadan
yaitu bisa puasa mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, maka dia akan menjadi pemenang dan gelarnya adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Apakah muttaqin? Orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa adalah orang yang diakui Allah, yang taat kepada perintah dan larangannya. Apabila kita telah berhasil dalam kehidupan dunia ini untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kunci agar kita selamat dunia akhirat dan masuk ke dalam surga adalah kita mampu untuk menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah dan larangan itu ada di mana? Perintah dan larangan itu ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Seperti yang tercantum juga di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa turunnya Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk. Jadi dalam Al-Qur'an ini sudah lengkap mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sudah selayaknya apabila kita selalu membuka Al-Qur'an untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berhasil menjalankan petunjuk Allah ini, maka kita akan diangkat ke surga. Tetapi apabila kita tidak menjalankan perintahnya, bahkan kita melakukan larangan-larangannya karena kita tidak tahu, kita tidak pernah baca Quran, kita tidak pernah memahami Al-Quran, maka hidup kita akan celaka di dunia dan celaka juga di akhirat. Celaka di dunia, hidup kita tidak akan tentram, hidup kita tidak akan tenang, banyak masalah. Dan apabila kita menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah, maka hidup kita akan tenang di dunia ini. Yakinlah itu. Dan kemudian kita di akhirat akan mendapatkan surga. Di akhirat akan mendapatkan sesuatu yang mengerikan, yaitu neraka, apabila kita tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, dalam setiap langkah kehidupan kita, marilah kita selalu berpedoman kepada Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kalian bisa sukses mulai dari awal sampai akhir. Sukses juga untuk bisa memelihara puasa itu dengan berbuat kebaikan dan menjauhi larangan, apalagi ditambah dengan ibadah yang lebih banyak lagi. Oh iya, dan satu lagi kesempatan. Di dalam bulan Ramadan ini doa-doa kita akan dikabulkan. Maka dari itu, silahkan kalian berdoa sebanyak-banyaknya, karena pada bulan Ramadan ini pintu barokah, pintu karunia Allah dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga kita akan mendapatkan karunia yang besar apabila kita bisa benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan menjalankan ibadah puasa dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain.
Kiranya kita semua mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang yang muttaqin. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan berguna, bermanfaat bagi Bapak sendiri dan bagi kalian semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.